We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great. I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. Bayangkan, hidup Anda tiba-tiba dihitung bukan sebagai manusia, tapi sebagai angka statistik. Inilah yang terjadi di Gaza selama bertahun-tahun. Hingga kini langkah kecil menuju perdamaian membuka peluang untuk manusia kembali disebut manusia. Men, kalian pasti masih inget ya, beberapa waktu lalu gua udah bahas gimana langkah berani Hamas akhirnya membuka pintu perdamaian. Setelah bertahun-tahun dunia menyaksikan Gaza berubah jadi lautan puing dan darah. Tapi sekarang semuanya bergerak ke arah yang lebih mengejutkan lagi. Hamas, kelompok yang selama ini dianggap tidak akan pernah menyerah, akhirnya menyatakan secara terbuka perang ini selesai. Bukan karena mereka kalah, bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka sadar Gaza sudah tidak punya ruang lagi untuk mati. Anak-anak sudah berhenti bermain, rumah-rumah sudah berhenti berdiri, dan langit Gaza sudah terlalu lama tidak punya warna selain merah. Mereka bilang ke Trump dengan nada getir tapi tegas, "Kami siap akhiri perang tapi bukan menyerah. Kami lakukan ini demi rakyat kami." Kalimat itu mengguncang dunia, bahkan mengguncang Amerika sendiri, karena langkah ini bukan cuma keputusan militer, tapi keputusan moral yang mengubah peta politik Timur Tengah. Yang menarik, Trump bukan datang sebagai pahlawan. Ia datang sebagai pemain lama yang tahu betul bagaimana panggung kekuasaan ini bekerja. Setelah mendesak Israel menghentikan pemboman Gaza, Trump mengumumkan proposal perdamaian yang bikin banyak pihak terdiam. 20 poin yang di atas kertas tampak seperti kompromi, tapi di baliknya tersimpan strategi yang lebih besar. Ia ingin mengakhiri perang dengan citra sebagai pencipta damai baru dunia Arab, tapi Hamas melihat celah lain. Inilah momen untuk menghentikan penderitaan rakyatnya dengan cara yang tidak menunduk. Maka mereka jawab, "Kami setuju membebaskan Sandera, tapi jangan paksa kami mematikan hak kami untuk bertahan." Dunia menahan napas. Karena untuk pertama kalinya, Hamas berbicara bukan dengan roket, tapi dengan kalimat yang mengandung kekuatan moral. Dan itu lebih berbahaya bagi musuh-musuhnya. Sejak pengumuman itu, Gaza berubah menjadi panggung yang penuh simbol. Kamera-kamera dunia menyorot reruntuhan yang kini menjadi tempat orang-orang menancapkan bendera putih buatan tangan. Anak-anak menulis kata salam di dinding bekas sekolah yang sudah hancur. Sementara di luar sana, diplomat-diplomat berjas tebal berdebat di ruang ber-AC tentang pasal-pasal teknis, demilitarisasi, zona aman, pemerintahan transisi. Tapi di tengah semua diskusi itu, ada satu hal yang tak bisa dibantah. Hamas akhirnya menghentikan perang bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran bahwa perjuangan sejati bukan soal siapa yang punya senjata, tapi siapa yang masih punya hati. Dan ironisnya, langkah itu justru bikin Israel kehilangan narasi lamanya, bahwa Hamas hanyalah kelompok teroris yang tak mengenal damai. Namun tentu saja di balik layar, permainan ini jauh dari kata sederhana. Intelijen Amerika dan mediator Arab tahu kesepakatan ini bukan akhir, tapi pintu baru menuju negosiasi panjang yang berlapis kepentingan. Trump ingin menggunakan momen ini untuk menegaskan dirinya sebagai arsitek perdamaian global menjelang tahun politik di negaranya. Tapi di sisi lain, Hamas dan rakyat Gaza melihat kesempatan untuk membalikkan persepsi dunia yang selama ini dikendalikan oleh propaganda Barat. Ketika mereka berdamai, mereka bukan lagi pihak yang dikalahkan, melainkan pihak yang menyadarkan dunia bahwa perlawanan tak selalu harus berarti perang. Trump mungkin ingin nama besarnya tercatat sebagai penentu damai Timur Tengah, tapi sejarah akan mencatat perdamaian Gaza lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari penderitaan yang sudah mencapai batasnya.
yang tidak banyak diberitakan adalah bagaimana tekanan besar datang ke Israel setelah Trump mengumumkan rencana itu. Washington mulai mengirim sinyal keras, hentikan pemboman atau kehilangan dukungan diplomatik. Negara-negara Eropa mulai goyah, terutama setelah data independen menunjukkan lebih dari 40.000 korban sipil di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak. Tekanan publik memuncak. Demonstrasi besar di London, Paris, hingga New York membuat banyak pemimpin barat tidak lagi bisa berpura-pura netral. Dalam situasi ini, Israel terpojok bukan di medan perang, tapi di panggung moral dunia. Dan Hamas untuk pertama kalinya memegang kartu yang lebih kuat tanpa menembakkan satupun peluru, simpati global. Tapi jangan salah, langkah ini bukan tanpa pengorbanan. Di dalam tubuh Hamas sendiri ada perdebatan sengit. Sayap militer menolak keras rencana demilitarisasi yang jadi salah satu poin utama proposal Trump. Mereka khawatir begitu senjata diletakkan, Gaza akan mudah dikuasai lagi. Namun para pemimpin politik Hamas sadar perang ini sudah melewati titik balik. Mereka tak lagi bicara tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan hidup sebagai bangsa. Mereka ingin memastikan anak-anak Gaza bisa tumbuh dengan pendidikan, bukan trauma. Dan mereka tahu, jika perdamaian ini berhasil, itu akan menjadi tamparan keras bagi semua pihak yang selama ini memanfaatkan perang untuk kepentingan politik dan bisnis senjata. Bagi Trump, momen ini seperti panggung yang ia ciptakan sendiri. Ia mengatur narasi, tampil di depan media, dan berkata bahwa dunia akhirnya menyaksikan akhir dari konflik paling berdarah abad ini. Tapi di balik pernyataan itu ada jaringan diplomasi yang jauh lebih rumit. Gedung Putih melalui jalur belakang menekan Tel Aviv agar patuh, sementara Rusia, Turki, dan Qatar ikut bermain sebagai mediator alternatif. Dunia berubah menjadi catur besar, dan Gaza adalah bidak yang akhirnya memaksa semua pemain membuka strategi mereka. Bagi Hamas, ini bukan sekadar perdamaian. Ini adalah langkah taktis untuk keluar dari isolasi internasional dan membuktikan bahwa mereka bisa bicara dengan bahasa diplomasi tanpa kehilangan martabat perjuangan. Sesudah pernyataan penghentian perang itu diumumkan, dunia berubah hening untuk beberapa saat. Di Gaza, suara pesawat tempur yang selama berbulan-bulan menjadi latar kehidupan sehari-hari tiba-tiba menghilang. Malam pertama tanpa ledakan menjadi momen yang sulit dijelaskan. Sebagian orang menangis karena lega, sebagian lain tak percaya bahwa sunyi bisa terdengar sekeras itu. Kamera-kamera internasional menangkap pemandangan luar biasa. Orang-orang keluar dari reruntuhan dengan wajah penuh debu, membawa bendera putih dan hitam sebagai simbol duka sekaligus harapan. Dari jendela-jendela bangunan yang tinggal separuh berdiri, anak-anak melambaikan kain putih bekas pakaian sekolah. Mereka belum paham sepenuhnya apa arti perdamaian, tapi mereka tahu setidaknya malam itu tak ada bom yang jatuh. Di sisi lain, meja-meja diplomasi di New York, Doha, dan Jenewa mulai kembali dipenuhi dokumen yang menumpuk. Para diplomat bekerja siang malam menyusun rancangan baru tentang siapa yang akan mengelola Gaza pasca konflik, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan perbatasan, dan bagaimana jalur kemanusiaan bisa dibuka tanpa hambatan. Setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing. Amerika Serikat ingin membuktikan efektivitas rencana perdamaian yang diprakarsai presidennya. Negara-negara Arab berusaha memastikan bahwa wilayah itu tetap memiliki hak menentukan nasib sendiri. Sementara organisasi internasional fokus pada pemulihan infrastruktur dasar, air, listrik, rumah sakit, dan sekolah. Namun di antara semua pembahasan politik itu, yang paling mendesak tetap satu. Bagaimana mengembalikan kehidupan warga sipil yang sudah terlalu lama berada di bawah tekanan. Langkah untuk menstabilkan Gaza dimulai dengan pengiriman tim teknis gabungan dari PBBD, Uni Eropa, dan sejumlah lembaga kemanusiaan independen. Mereka menilai kerusakan, memperbaiki jalur pasokan makanan, dan membuka kembali jaringan komunikasi yang lumpuh. Setiap kali generator berhasil dinyalakan kembali, orang-orang bersorak seolah menyaksikan keajaiban kecil. Bagi sebagian besar penduduk, sinyal telepon yang kembali hidup terasa seperti napas baru. Namun di balik semua euforia itu,
kekhawatiran tetap ada. Apakah perdamaian ini akan bertahan atau hanya jeda sebelum badai berikutnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab, tapi menjadi pengingat bahwa perang modern tidak selalu berakhir ketika senjata diletakkan. Dari sisi politik internasional, perubahan ini menimbulkan efek domino. Pemerintah-pemerintah yang sebelumnya berhati-hati mulai membuka saluran komunikasi dengan perwakilan Gaza. Beberapa negara di Eropa menyatakan siap membantu pemulihan ekonomi dan pendidikan. Bahkan negara-negara yang dulu enggan terlibat, kini melihat peluang untuk menjadi bagian dari proses yang bisa mengubah peta diplomasi Timur Tengah. Para pengamat menilai bahwa keberhasilan gencatan senjata kali ini bukan semata karena tekanan militer atau ancaman ekonomi, melainkan karena kelelahan global terhadap perang yang tidak kunjung selesai. Dunia tampaknya sedang belajar bahwa setiap konflik pada akhirnya hanya menyisakan luka yang sama. Trump sendiri terus memainkan perannya di panggung internasional. Dalam setiap konferensi pers, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari strategi diplomatik yang tegas tapi adil. Namun di luar retorika politik, banyak analis melihat dinamika yang lebih kompleks. Desakan kuat dari opini publik, pergeseran aliansi di Timur Tengah, serta munculnya generasi baru, pemimpin regional yang lebih memilih stabilitas ekonomi ketimbang ideologi perang. Meski motif setiap pihak berbeda, arah geraknya sama. Semua ingin mengakhiri spiral kekerasan yang telah berlangsung terlalu lama. Dan di titik itulah, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada kesepahaman yang melampaui batas agama, etnis, dan politik. Kondisi di lapangan perlahan berubah. Pasar-pasar darurat dibuka di area yang dulu tak bisa dijangkau. Para nelayan kembali menurunkan perahu mereka ke laut meskipun masih dibayangi trauma patroli bersenjata. Sekolah-sekolah darurat mulai mengajar dengan papan tulis dari kayu bekas. Di tengah keterbatasan itu, semangat bertahan hidup menjadi bentuk perlawanan baru. Banyak warga yang mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun dihitung hanya sebagai angka statistik korban, kini mereka ingin disebut kembali sebagai manusia. Kalimat sederhana itu menggambarkan makna terdalam dari perdamaian, bukan sekadar kesepakatan diplomatik, melainkan pemulihan martabat. Dalam perspektif sejarah, momen ini akan tercatat sebagai bab penting yang menunjukkan bahwa konflik yang tampaknya tak memiliki jalan keluar pun bisa berubah arah ketika tekanan moral dan kemanusiaan mencapai titik puncak. Namun para peneliti hubungan internasional mengingatkan perdamaian sejati memerlukan lebih dari sekadar deklarasi. Ia butuh sistem, kepercayaan, dan waktu. Banyak tantangan menanti. Kelompok-kelompok bersenjata kecil yang belum sepenuhnya sepakat, ketidakpastian ekonomi, serta trauma kolektif yang belum sembuh. Meski demikian, langkah awal telah diambil dan itu sendiri adalah pencapaian besar. Dari luar, dunia memandang Gaza dengan cara baru. Media-media yang sebelumnya hanya menampilkan gambar kehancuran kini mulai menyorot cerita manusia tentang dokter yang tetap bertugas tanpa listrik, tentang relawan yang mendirikan taman bermain kecil di antara reruntuhan, tentang keluarga yang menanam pohon zaitun sebagai simbol harapan. Semua kisah itu menjadi potongan kecil dari narasi besar. Bagaimana sebuah masyarakat berusaha berdiri kembali dari bawah tanpa menunggu keajaiban, hanya mengandalkan tekad untuk hidup. Perdamaian sebagaimana disadari semua pihak bukan garis akhir melainkan proses panjang. Keputusan menghentikan perang hanyalah pintu menuju perjalanan yang lebih sulit, membangun kembali kepercayaan. Tapi setidaknya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ada ruang untuk berbicara tanpa suara senjata. Dan mungkin dari ruang sunyi inilah masa depan yang lebih manusiawi bisa mulai ditulis. Pelan, penuh luka, tapi nyata. Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar jeda dari kekerasan, melainkan awal dari kemungkinan baru. Perdamaian yang rapuh ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk bangkit, bahkan setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang konflik. Setiap langkah kecil, mulai dari membuka pasar darurat, mengirim anak-anak ke sekolah darurat, hingga menanam pohon zaitun, adalah bukti bahwa harapan bisa dibangun kembali dan bahwa martabat manusia tidak boleh
hanya menjadi angka statistik. Proses ini mengingatkan kita bahwa perdamaian sejati tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk melihat kemanusiaan di balik luka. Dukunglah upaya-upaya kemanusiaan di Gaza dan wilayah konflik lain. Sebarkan kisah-kisah mereka agar dunia melihat manusia di balik berita kehancuran, dan jangan biarkan suara mereka tenggelam. Setiap bantuan, setiap perhatian, bahkan setiap kata yang mengakui keberadaan mereka sebagai manusia adalah kontribusi nyata bagi perdamaian yang berkelanjutan. Mari kita ingat bahwa perdamaian dimulai dari tindakan-tindakan kecil kita, dari empati yang nyata, dan dari keberanian untuk menolak diam di tengah penderitaan. Gaza mengajarkan kita satu hal: manusia yang diberi kesempatan untuk hidup kembali akan selalu memilih harapan.